Suatu hari seorang yogis, ahli yoga, dan seorang pendeta bersekongkol ingin memperdaya iman Abu Nawas dalam sebuah pengembaraan. Setelah semua rencana siap disusun, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan salat 2 rakaat. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai salat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Mulailah mereka menyampaikan maksud mereka. Wahai Abu Nawas, kami berdua sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga, dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka bertemu di warung teh. Setelah semua berkumpul, mereka pun mulai berangkat. Di tengah perjalanan mereka mulai diserang rasa lapar. Akan tetapi mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan, dan sesuai kesepakatan sebelumnya mereka juga tidak boleh sarapan sebelum berangkat. Karena dari awal mereka memang sudah sepakat untuk tidak membawa bekal, maka satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa lapar adalah dengan mencari derma. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari rumah satu ke rumah lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tidak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma, dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini? Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Padahal aku sudah sangat lapar dan lelah demi kalian. Kenapa kalian tidak menghargai itu?" kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Meski Abu Nawas sudah terlihat sangat lapar ditambah lelah karena disuruh mencari derma, Abu Nawas pun terus berusaha meyakinkan kawan-kawan agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak, yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit." Pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas setuju, tidak memberi komentar apa-apa. Ia sudah tahu jika itu memang akal bulus yang sudah mereka rencanakan untuk menjebaknya, dan yang jelas mereka pasti tidak akan mengakui tentang kehebatan mimpi Abu Nawas nantinya. Oleh sebab itu ia pun mulai memikirkan jalan keluarnya. Hari pun mulai malam, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Karena perut lapar, Abu Nawas tidak bisa tidur. Hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawan sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan yang sudah dibeli tadi.
Tanpa berpikir dua kali Abu Nawas langsung melahap habis bersama makanan bagian kawan-kawan hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri langsung bercerita. Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan, betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya, aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam, bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dai ahli yoga mulai tidak sabar. Mereka pun menanyakan mimpi yang dialami Abu Nawas. Abu Nawas pun mulai bercerita. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam, beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun, sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat. Pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Mau tidak mau mereka harus mengakui kehebatan mimpi Abu Nawas meski dengan rasa lapar yang sangat mencekam dan perasaan menyesal yang amat sangat karena telah berani mempermainkan Abu Nawas. Pada suatu masa di negeri Persia hiduplah seorang lelaki bernama Abdul Hamid Al-Harizmi. Ia adalah seorang saudagar kaya raya di daerahnya. Namun sayang, ia belum dikarunia seorang pun anak meski sudah beberapa tahun menikah. Sepanjang hari dalam ibadahnya Abdul Hamid senantiasa berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Hingga pada suatu hari dalam doanya ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Tanpa diduga, Allah SWT mengabulkan doanya. Suatu hari, istrinya yang bernama Zazariyah berteriak sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabulkan doa kita selama ini. Aku sedang hamil," kata istrinya. Mendengar perkataan istrinya, Abdul Hamid merasa sangat bahagia. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan hingga tibalah waktu istri Abdul Hamid melahirkan. Istri Abdul Hamid melahirkan seorang anak laki-laki. Beberapa hari selanjutnya keluarga Abdul Hamid larut dalam kebahagiaan karena baru dikaruniai seorang putra. Hingga ia terikat akan nazar yang pernah ia ucapkan dalam sebuah doa. Sejak teringat akan nazar itu, maka bergegaslah Abdul Hamid mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Beberapa hari Abdul Hamid dengan beberapa pembantunya mencari kambing itu, akan tetapi tidak pernah menemukannya. Mulailah gelisah hati si Abdul Hamid karena takut nazarnya tidak dapat ditunaikan. Dalam kegelisahannya itu, teringatlah ia akan seorang sahabatnya di negeri Baghdad yang terkenal akan kecerdasannya dalam menyelesaikan banyak persoalan. Segeralah ia mengutus beberapa pembantunya untuk mencari dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan dan beberapa hari mencari, akhirnya ditemukanlah rumah Abu Nawas. Setelah berjumpa dengan Abu Nawas,
Para utusan itu pun menceritakan maksud kedatangan mereka. Abu Nawas lalu berkata, "Baiklah, aku pamit pada keluargaku dan segera berangkat bersama kalian," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun berangkat bersama anak buahnya Abdul Hamid. Sepanjang perjalanan Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar bagi masalah sahabatnya Abdul Aziz. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, tibalah Abu Nawas di rumah sahabatnya tersebut. Abu Nawas disambut oleh sahabatnya tersebut dan menceritakan kepada Abu Nawas tentang masalah yang sedang membuat hatinya gundah. "Berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beri jawabannya," kata Abu Nawas yang memang belum menemukan cara selama di perjalanan. Hari pun menjelang malam, Abu Nawas yang sudah lelah menempuh perjalanan jauh diminta beristirahat di sebuah kamar tamu. Akan tetapi sudah tengah malam Abu Nawas belum bisa menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Hingga matanya sudah sangat mengantuk, tiba-tiba ia teringat sebuah cara untuk menyelesaikan persoalan sahabatnya itu. Setelah cara ditemukan barulah Abu Nawas dapat tertidur dengan lelap. Keesokan harinya, Abu Nawas segera meminta pembantu Abdul Hamid menyediakan seekor kambing biasa. Abu Nawas merencanakan sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Setelah kambing disediakan, Abu Nawas kemudian memanggil sahabatnya Abdul Hamid beserta istrinya. Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai sahabatku, aku sudah menemukan kambing yang kau cari-cari selama ini, dan engkau dapat menunaikan nazarmu dengan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Abdul Hamid kaget dan bingung ketika melihat kambing yang dimaksud Abu Nawas. Ia kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa dan sama seperti kambing lainnya? Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," kata sahabatnya dengan wajah lesu dan perasaan ragu. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Abu Nawas kemudian memintanya untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir itu kepada Abu Nawas. Setelah menerima anak bayi laki-laki itu, Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai sahabatku, lihatlah, bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" kata Abu Nawas seraya meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing dan memperlihatkan pada Abdul Hamid beserta istrinya. Melihat itu, barulah Abdul Hamid dan istrinya mengerti. Mereka sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar mereka. Mereka pun akhirnya sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah membantu mereka melewati persoalan rumit yang mereka hadapi. Suatu hari, Baginda Raja terlihat gusar tak menentu seakan menyimpan amarah. Beberapa saat kemudian, ia memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas dan dihadapkan padanya. Abu Nawas pun segera memenuhi panggilan sang raja. Setelah sampai di istana ia langsung menghadap Baginda. Tanpa basa-basi Baginda langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali melihat harimau berjenggot, dan tugasmu adalah menghadirkannya di hadapanku." Titah raja dengan tegas, "Engkau hanya kuberi waktu 8 hari, jika tidak bisa, maka aku akan menghukummu." Tambah sang raja, "Baiklah yang mulia, hamba akan melaksanakan perintah Baginda," jawab Abu Nawas. Setelah menerima perintah Baginda, Abu Nawas pamit mohon diri untuk meninggalkan istana. Sesampainya di rumah, Abu Nawas meminta seorang tukang kayu membuatkannya sebuah kandang harimau yang mana waktu pengerjaannya berlangsung selama 3 hari. Pada hari selanjutnya, Abu Nawas pun menemukan ide untuk mengisi kandang tersebut dengan seekor harimau berjenggot. Ia mulai menceritakan tersebut pada istrinya. Abu Nawas berpesan pada istrinya, "Wahai istriku, jika pada hari ke-7 nanti datang seorang tamu laki-laki berjenggot, maka mintalah ia duduk dalam kandang tersebut." Pesan Abu Nawas. Sampailah pada hari ke-7, ketika hari sudah menjelang siang, Abu Nawas berangkat menuju sebuah musala yang sedikit jauh dari kampungnya untuk menunaikan salat zuhur berjamaah. Selesai salat, Abu Nawas tidak segera beranjak dari tempat duduknya. Sang imam pun datang menghampirinya dan bertanya, "Tumben sekali engkau salat berjamaah di sini," kata sang imam.
Abu Nawas pun berpura-pura sedih dan tidak menjawab pertanyaan sang imam. Sang imam pun kembali bertanya kenapa ia bersedih, akan tetapi Abu Nawas tetap diam. Sang imam yang penasaran terus memaksa hingga akhirnya Abu Nawas mau menjawab pertanyaannya. Ia menceritakan jika semalam ia bertengkar dengan istrinya, karena itulah ia meninggalkan rumah dan salat di musala itu yang sedikit jauh dari rumahnya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Abu Nawas, sang imam meminta izin agar diperbolehkan Abu Nawas menjumpai istrinya Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan izin. Dengan segera sang imam dengan senang hati langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas menemui istrinya. Namun diam-diam Abu Nawas juga mengikutinya di belakang. Sesampainya di rumah Abu Nawas, ia langsung menemui istri Abu Nawas dan berkata, "Wahai Adinda, buat apa memiliki suami yang jahat dan miskin, apalagi kehidupan Abu Nawas tidak karuan. Jadilah istriku, kamu pasti akan lebih bahagia dan tidak kekurangan apapun." Ujar sang imam penuh harap. "Baiklah, jika memang itu kehendak Anda," ujar istri Abu Nawas. Tidak lama kemudian, terdengar suara orang mengetuk pintu. Ialah Abu Nawas beserta dua orang sahabatnya yang sengaja diajak Abu Nawas untuk minum teh di rumahnya. Mendengar ada yang datang, sang imam sangat kaget dan takut perilakunya diketahui orang lain, di mana tidak sepantasnya ia berduaan dengan seorang perempuan yang sudah bersuami, apalagi menggodanya. Ia pun mulai bingung harus bersembunyi di mana. Istri Abu Nawas pun menyarankan agar dia bersembunyi di dalam kandang harimau yang sudah ditutupi kain itu. Si imam pun menuruti masuk ke dalam kandang tersebut, kemudian ia dikunci dari luar. Semalaman sang imam bersembunyi di dalam kandang itu tidak berani keluar. Ia takut istri Abu Nawas sudah menceritakan jika ia telah menggodanya dan menghasut suaminya, dan pasti Abu Nawas akan melaporkannya kepada Baginda. Abu Nawas pun tidak beranjak dari rumahnya malam itu. Ia sudah mengetahui jika di dalam kandang itu adalah si imam seperti diceritakan istrinya. Sebelumnya Abu Nawas juga sudah mengetahui jika si imam suka berperilaku buruk, suka menggoda istri-istri orang di kampung itu. Oleh sebab itu Abu Nawas berencana memberi ia pelajaran, karena perilaku seperti itu sangat tidak pantas apalagi dilakukan oleh seorang imam. Hari sudah menjelang tengah malam, si imam yang sudah lelah berpikir di dalam kandang akhirnya tak sadar tertidur pulas. Pada pagi harinya, Abu Nawas dikejutkan dengan kedatangan beberapa pengawal kerajaan. Hari itu adalah hari ke-8 sesuai janjinya kepada Baginda untuk menghadirkan harimau berjenggot ke hadapan Baginda. Para pengawal segera membawa Abu Nawas beserta kandang harimau yang ditutupi kain berisi tuan imam. Si imam pun terperanjat dari tidurnya saat para pengawal membawa kandang itu. Ia tidak berani berbicara, takut orang-orang tahu jika di dalam kandang tersebut adalah dirinya. Dalam kandang tersebut ia hanya bisa pasrah akan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, kini tibalah mereka di istana. Abu Nawas segera menghadap Baginda di sebuah aula kerajaan yang sangat besar, di mana sudah dipenuhi oleh banyak orang yang penasaran akan harimau berjenggot yang dibawa Abu Nawas. Baginda pun segera bertanya, "Wahai Abu Nawas, segera tunjukkan kepadaku rupa harimau berjenggot itu," perintah sang raja. "Baiklah Baginda," kata Abu Nawas seraya membuka kain penutup kandang tersebut. Baginda Raja dan seluruh yang hadir langsung terperanjat ketika melihat yang terkurung di dalam kandang tersebut adalah seorang manusia berjenggot lebat. Si imam yang merasa sangat malu, hanya bisa menutup mukanya dengan kedua tangannya. Baginda yang penasaran mencoba mendekati kandang tersebut untuk melihat siapa sebenarnya di dalam kandang tersebut. Sang imam pun mencoba memalingkan wajahnya yang ditutupi itu karena merasa sangat malu. Baginda pun meminta sang imam untuk menunjukkan wajahnya.
Dengan terpaksa sang imam membukanya. Baginda pun semakin terkejut kala mengetahui jika ia adalah seorang imam. Beliau kemudian berkata dengan keras, "Apa-apaan engkau ini Abu Nawas? Kenapa sang imam bisa ada di kandang ini?" Ujar Baginda Raja. "Betul Baginda, inilah harimau berjenggot dan tahukah Baginda kenapa dia bisa berada di kandang ini?" Tanya Abu Nawas. "Tidak, cepat jelaskan," kata Baginda. Abu Nawas pun menceritakan kronologis kejadiannya. Sang imam merasa semakin malu karena Abu Nawas telah menceritakan seluruh sifat buruk dan tidak terpujinya pada Baginda. Sang imam lalu bersimpuh mohon ampun pada Baginda dan mengakui semua kesalahannya, karena sebagai seorang imam ia tidak bisa memberikan contoh yang baik. Sang imam pun akhirnya dicopot dari jabatannya, dan menerima rasa malu sebagai hukuman. Sedangkan Abu Nawas diberi hadiah oleh Baginda karena telah menyelesaikan tugas yang diperintahkan kepadanya. Pada suatu waktu di kerajaan Sultan Harun al-Rashid ini mengalami krisis keadilan. Banyak para hakim adil, arif dan bijaksana meninggal dunia karena usia mereka yang sudah terlalu tua. Posisi mereka pun digantikan oleh hakim-hakim baru. Sebagian dari mereka memiliki perangai yang buruk dan menyimpang dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan hukum dan keadilan. Tiadanya keadilan dan kebenaran, semakin meluasnya korupsi dan penyalahgunaan hukum seperti telah menjadi hal yang biasa. Dalam kekuasaan tiran, ucapan penguasalah yang menjadi hukum dan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Suatu ketika Abu Nawas mendatangi salah seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Akan tetapi sang hakim memberi alasan sibuk dan tidak mempunyai waktu meninjau dan menandatangani perjanjian Abu Nawas itu. Abu Nawas pun kembali pada hari-hari selanjutnya dan tentu saja sang hakim masih memberikan alasan yang sama. Karena sudah beberapa kali gagal mendapatkan pelayanan dari sang hakim, Abu Nawas pun sadar jika sang hakim minta disuap untuk menyelesaikan urusan Abu Nawas. Padahal melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum adalah tugas sang hakim dan ia telah digaji oleh kerajaan sehingga tidak perlu lagi menagih uang keadilan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Menyadari hal ini, Abu Nawas lantas merasa prihatin akan keadaan hukum di tempatnya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja melaporkan langsung kepada Baginda akan masalah yang edang dialami itu. Akan tetapi Abu Nawas punya cara sendiri untuk menyadarkan sang hakim dari perilaku KKN yang menyimpang itu. Suatu malam Abu Nawas menyiapkan sebuah gentong yang diisi dengan kotoran sapi, kemudian di atasnya Abu Nawas mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Pada pagi harinya Abu Nawas kembali ke tempat sang hakim. Melihat Abu Nawas membawakan sesuatu, sang hakim yang tadinya sedang sibuk tiba-tiba langsung mempunyai waktu melayani dan menandatangani surat perjanjian Abu Nawas. "Tuan Hakim, apakah pantas Tuan mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" canda Abu Nawas mengelabui. Sang hakim tersenyum sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim mulai terjebak tipu muslihat Abu Nawas. Hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. "Wah, enak benar mentega ini," kata sang hakim. "Ya, sesuai dengan ucapan Tuan, jangan terlalu dalam mencolek menteganya," canda Abu Nawas lagi. Abu Nawas pun segera meninggalkan tempat sang hakim setelah mendapatkan tanda tangannya. Seusai bertugas, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira. Dibawanya gentong itu lantas dipanggillah istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama memakan makanan pemberian Abu Nawas itu. Awalnya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Namun begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Apa-apaan ini? Baunya sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Ia pun langsung teringat akan Abu Nawas.
Ia merasa sangat kesal dan rasanya ingin mencincang atau menjebloskan Abu Nawas ke penjara karena penghinaannya. Akan tetapi, setelah merenung dan berpikir panjang, ia pun sadar jika itu adalah cara Abu Nawas untuk menyindirnya agar ia tersadar dari perilaku menyimpang yang selama ini ia lakukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sang hakim pun kemudian merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini. Ia lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf dan nasihat atas kehilafannya. Di hadapan Abu Nawas, ia berjanji akan menjadi hakim yang adil. Sudah lama tidak bertemu Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rashid merasa sangat rindu. Konon, setelah Abu Nawas yang pada saat itu adalah penasehat istana, dengan lancang duduk di atas singgasana Baginda, Abu Nawas diusir dari istana. Sudah 7 bulan sejak kejadian itu Abu Nawas tidak lagi mengunjungi ataupun menghadap padanya. Akibatnya, suasana dalam pendapa istana jadi lengang, sunyi senyap. Mungkin Abu Nawas marah kepadaku, pikir Baginda. Dari itu diutuslah seorang pengawal ke rumah Abu Nawas untuk memintanya menghadap istana. Tolong sampaikan kepada Baginda, aku sedang sakit hendak bersalin. Jawab Abu Nawas kepada pengawal yang diutus. Baginda datang ke rumah Abu Nawas menyampaikan pesan. Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini. Tambah Abu Nawas lagi sambil mengelus-elus perut buncitnya. Ajaib benar, bata Baginda dalam hati. Setelah mendengar laporan pengawalnya, baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan? Sungguh aneh, gumam Baginda dalam hati. Maka timbullah keinginan Baginda untuk menjenguk Abu Nawas. Berangkatlah ia diiringi sejumlah pejabat dan para pengawal ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya. Seraya berkata, "Ya Tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya Tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini." Kata Abu Nawas. Baginda Raja dipersilakan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya Tuanku, apakah kehendak Tuanku datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun bertahta baru kali ini Tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," jawab Baginda. "Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari," tambah Baginda. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya?" tanya Baginda lagi. Maka dengan senang hati diceritakanlah oleh Abu Nawas. Konon, beberapa bulan yang lalu ada seorang raja mengusir seorang pembesar dari istananya. Tetapi setelah 7 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula apabila seorang mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri, itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu harus berpikir masak-masak dahulu sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu, itu adalah kehadiran sang Baginda kemari. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah bersalin dan melahirkan, artinya adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda. Baginda pun menanggapinya, "Bukan begitu, ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya Suatu ketika keluarga Abu Nawas sedang dilanda himpitan ekonomi. Sudah lama Abu Nawas tidak mendapat pemasukan yang cukup untuk biaya hidup keluarganya. Abu Nawas memiliki seekor keledai kesayangan yang menjadi tunggangannya sehari-hari. Dengan persetujuan sang istri akhirnya Abu Nawas berniat menjual keledainya itu untuk biaya keluarganya. Pada esok harinya,
Abu Nawas segera bergegas membawa keledainya ke pasar untuk dijual. Rencana Abu Nawas diketahui oleh sekelompok komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang yang ingin memanfaatkan situasi untuk menipu Abu Nawas. Besoknya Abu Nawas segera bergegas menuju pasar untuk menjual keledainya. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah sebatang pohon dalam perjalanan menuju pasar, tiba-tiba salah seorang anggota pencuri itu menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Kemana engkau akan membawa kambingmu itu wahai Abu Nawas?" tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas merasa terkejut dan menjadi bingung dengan pertanyaan orang itu yang telah menyebut kambing pada keledainya. "Aku berencana menjualnya." "Tapi ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Terus apa juga?" tanya orang itu kembali. "Ini adalah keledai," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Apa engkau tidak salah lihat? Coba saja engkau tanya pada orang-orang," kata orang itu kepada Abu Nawas sambil terus berlalu meninggalkannya, tidak mau ambil pusing. Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Kembali tiba-tiba pencuri kedua menghampirinya dan bertanya, "Mengapa engkau menunggangi kambing wahai Abu Nawas?" Abu Nawas kembali keheranan dan bingung. Ia kemudian menjawab, "Ini keledai bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Aku tidak rabun. Kenapa aku harus mengatakan kambing jika itu keledai?" kata orang itu. "Aku pun tidak akan menungganginya jika hewan ini adalah kambing," jawab Abu Nawas kesal. "Oh ya, jika begitu tanyakan saja pada orang-orang yang engkau temui jika engkau tidak percaya," kata orang itu sambil kemudian berlalu. Abu Nawas sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan dua orang yang, Abu Nawas terus berjalan menuju pasar untuk menjual keledainya. Ketika masih dalam perjalanan, ia kembali dihampiri oleh seseorang yang merupakan anggota komplotan pencuri yang ketiga. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau hendak kemana dan mengapa engkau menunggangi seekor kambing?" tanya pencuri ketiga itu. Abu Nawas terperanjat dan merasa sangat bingung. Kali ini hatinya benar-benar mulai ragu karena sudah 3 orang yang ia temui mengatakan kalau yang ia bawa dan tunggangi itu adalah seekor kambing. "Ini adalah kambing," jawab Abu Nawas dengan wajah yang mulai ragu. "Anak kecil pun tahu jika yang engkau tunggangi itu adalah seekor kambing. Apakah matamu mulai rabun wahai Abu Nawas dan apakah telingamu mulai tuli? Tidakkah engkau mendengar ia sedang mengembek?" kata orang itu berusaha meyakinkan Abu Nawas seraya beranjak meninggalkannya. Mendengar perkataan orang tersebut, Abu Nawas mulai bertambah ragu. Ditambah pikirannya yang memang sedang tidak karuan karena ia sangat membutuhkan uang untuk biaya keluarganya. Dengan tubuh lesu ia akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah sebatang pohon yang rimbun. Abu Nawas terus merenung, apa yang telah terjadi kepadanya dan mengapa ia tidak menyadari jika ia membawa dan menunggangi seekor kambing. Tiba-tiba lamunannya menjadi buyar, karena ada seseorang yang menghampiri dan duduk di dekatnya. Orang itu adalah pencuri yang keempat. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Kambingmu sangat bagus. Apakah engkau akan menjualnya?" tanya orang itu membuka percakapan. "Engkau tidak salah menyebut hewan ini kambing?" tanya Abu Nawas mencoba mencari kebenaran. "Tentu saja aku benar. Ini adalah seekor kambing dan aku tertarik untuk membelinya jika engkau mau menjual," jawab orang tersebut. Kemudian ia menambahkan, "Memang kenapa? Apakah engkau merasa jikalau hewan ini bukan kambing?" Kali ini Abu Nawas benar-benar tidak mau ambil pusing lagi dengan hewan yang ia bawa itu. Abu Nawas kemudian berkata kepada orang tersebut, "Awalnya aku berangkat dari rumahku dengan membawa hewan ini yang kuanggap sebagai keledai menuju pasar dengan niat untuk menjualnya. Dalam perjalanan aku sudah bertemu 4 orang termasuk engkau dan mengatakan jika hewan yang kubawa adalah seekor kambing. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku dan siapa yang benar dan salah. Aku pun tidak tahu. Aku memang berniat menjual hewan ini. Apa engkau serius ingin membelinya?" kata Abu Nawas. "Tentu saja aku serius ingin membelinya," jawab orang itu. "Berapa kau hargai?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau mau, aku akan membayar seharga 3 dirham, jawab orang itu. "Baiklah aku setuju," jawab Abu Nawas. Setelah menjual keledai yang disangka kambing tersebut,
Abu Nawas kembali ke rumah menemui istrinya dan menceritakan apa yang terjadi. Sontak istrinya menjadi sangat marah pada Abu Nawas. Bagaimana bisa wahai suamiku engkau menjual seekor keledai seharga 3 dirham hanya karena orang-orang yang engkau temui di jalan mengatakan itu kambing? Apakah engkau tidak menyadari mungkin mereka adalah kelompok pencuri? Mengapa engkau tidak bisa menunggu dan menjualnya ke pasar? Tanya istrinya dengan marah. Abu Nawas hanya duduk terdiam tidak bisa berkata apa-apa karena ia memang benar-benar telah ditipu mentah-mentah. Bagaimana bisa ia yang biasanya memiliki banyak akal dapat dibodohi oleh sekelompok pencuri? Ia merasa kesal karena istrinya terus memarahinya, akan tetapi ia sadar akan kesalahan yang ia lakukan dan memaklumi istrinya yang kecewa padanya karena memang mereka sedang terhimpit ekonominya. Keesokan harinya ketika suasana rumah tangganya sudah tenang, Abu Nawas mulai memikirkan berbagai cara untuk mengembalikan kerugiannya. Abu Nawas menemukan sebuah cara mujarab untuk membalas tipuan komplotan pencuri yang telah berhasil membodohinya. Ia kemudian berangkat menuju hutan mencari sebatang pohon yang akan dijadikan sebagai tongkat penghasil uang. Setelah menemukan sebatang pohon untuk dijadikan tongkat, ia kemudian kembali ke kota. Sesampai di kota ia singgah di sebuah warung. Abu Nawas kemudian mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Pemilik warung itu langsung menghidangkan makanan dan minuman yang diinginkan Abu Nawas. Ia juga mengunjungi ke toko yang lain. Hal serupa juga terjadi. Ia hanya mengacungkan tongkatnya dan kemudian pemilik toko langsung memberikan barang yang diinginkan Abu Nawas tanpa harus membayar. Orang-orang yang menyaksikan merasa sangat heran dengan keajaiban tongkat Abu Nawas. Ia bisa mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus membeli dan hanya dengan mengacungkan tongkat saja. Berita ini terus tersiar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga komplotan para pencuri yang telah menipunya. Komplotan pencuri itu akhirnya sepakat untuk kembali membodohi Abu Nawas dan mendapatkan tongkat ajaibnya. Para pencuri itu berpikir, jika mereka mendapatkan tongkat ajaib itu pasti mereka akan cepat kaya. Akhirnya mereka menemui Abu Nawas yang kala itu sedang duduk di warung yang sering ia singgahi. Abu Nawas yang sebenarnya sangat marah pada mereka, berpura-pura tersenyum menyambut mereka seakan merasa sebelumnya ia tidak pernah ditipu mereka. Salah seorang dari komplotan itu bertanya kepada Abu Nawas, "Tongkatmu bagus, apakah engkau akan menjualnya?" Tanya orang itu kepada Abu Nawas. Dalam hati Abu Nawas merasa sangat gembira karena mereka akhirnya masuk perangkap. "Tidak, aku tidak akan menjualnya," jawab Abu Nawas cuek. "Kami akan membeli dengan harga yang sangat tinggi," kata salah seorang dari mereka. "Oh ya, berapa sanggup kalian akan membayarnya?" tanya Abu Nawas berpura-pura tertarik. "Kami akan membayar seharga 300 keping dinar emas," kata orang itu serius. "Dengan uang sebanyak itu engkau akan hidup enak beberapa bulan tanpa harus bekerja," tambah salah satu pencuri tersebut. "Tapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas berpura-pura menolak tawaran mereka. Para komplotan pencuri itu terus berupaya meluluhkan Abu Nawas agar bersedia menjual tongkatnya. Dengan berpura-pura berat hati, akhirnya Abu Nawas berkata, "Baiklah akan kujual tongkat ini pada kalian. Tapi kalian harus menjaganya dengan baik. Jika tidak kalian akan merasakan akibatnya," kata Abu Nawas sedikit meyakinkan. Tanpa panjang cerita lagi, komplotan pencuri tersebut segera membeli tongkat ajaib Abu Nawas. Setelah menerima 100 keping dinar emas, Abu Nawas kemudian meninggalkan para pencuri itu dan kembali ke rumah menjumpai istrinya. Ketika para komplotan pencuri itu hendak meninggalkan warung, mereka mencoba menggunakan keajaiban tongkat itu kepada pemilik warung dan berharap agar minuman dan makanan yang mereka makan tidak diminta bayaran. Salah seorang pencuri yang memegang tongkat mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Sudah barang tentu pemilik warung itu marah dan berkata, "Apa maksudmu mengacungkan tongkat kepadaku?" tanya pemilik warung itu dengan nada marah. "Bukankah Abu Nawas mengacungkan tongkat ini kepadamu dan engkau memberikan apa yang diinginkan dan tidak meminta bayaran?" tanya mereka yang mulai kebingungan.
Benar sekali, tapi harus kalian ketahui. Jika Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelumnya dan ia juga berpesan jika aku harus memberikan makanan yang ia inginkan setiap ia mengacungkan tongkat kepadaku. Jawab pemilik warung itu. Ternyata kita telah tertipu dan rugi besar. Kata salah seorang pencuri itu dengan sangat kesal. Para komplotan pencuri itu akhirnya sadar jika mereka sudah tertipu mentah-mentah. Mau tidak mau mereka pun terpaksa menerima kenyataan, karena telah berani memperdayai Abu Nawas sebelumnya. Suatu hari Abu Nawas pergi ke sebuah warung untuk minum teh bersama beberapa temannya. Ketika sedang asyik bersenda gurau tiba-tiba seorang teman berkata kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kali ini kami punya sebuah tantangan untukmu. Tapi kami rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya," kata salah satu teman kepada Abu Nawas. "Jelaskan seperti apa tantangan kalian?" tanya Abu Nawas. "Kami menantangmu untuk memantati sang baginda raja. Tapi kami rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya. Karena sudah jelas engkau pasti tidak akan berani melakukannya. Sebab baginda pasti akan langsung memancungmu atas penghinaan yang engkau lakukan," kata temannya lagi kepada Abu Nawas. "Aku berani melakukannya. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya yang patut aku takuti. Sekarang apa imbalannya jika aku sanggup melakukannya?" tanya Abu Nawas kepada temannya. "Kami akan memberimu 100 keping emas. Selain itu baginda harus tertawa ketika melihatmu menunjukkan pantat padanya," kata teman kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerima tantangan mereka dan kembali ke rumah. Teman-teman Abu Nawas meyakini bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak akan lolos dari hukuman baginda. Apalagi harus membuat tertawa setelah dipantati, pasti itu sangat mustahil. Di rumah, Abu Nawas sedang berpikir bagaimana caranya memantati baginda raja akan tetapi baginda akan tertawa ketika melihatnya. Akhirnya Abu Nawas mendapat akal agar nanti rencananya dapat berjalan mulus. Beberapa hari berikutnya Abu Nawas diundang ke istana oleh baginda raja untuk menghadiri sebuah acara jamuan kerajaan. Semua pembesar dan orang-orang terdekat istana diundang. Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Oleh sebab itu beliau membuat sebuah pesta yang sangat megah. Hari pelaksanaan acara jamuan telah tiba. Abu Nawas tidak segera berangkat menuju istana untuk menghadiri acara jamuan tersebut. Ia sengaja datang sedikit terlambat, sedang teman-temannya mengawasinya dari kejauhan. Karena datang terlambat, setibanya di istana ia mendapat tempat duduk paling belakang sehingga baginda raja mengira ia tidak hadir di pesta tersebut. Para ahli pidato mulai menyampaikan ceramahnya satu persatu, membuat para tamu undangan terkesan. Tibalah giliran baginda raja menyampaikan pidatonya sekaligus sebagai sambutan kepada para tamu undangan. Ketika baginda sedang menyampaikan pidato, baginda raja melihat Abu Nawas sedang duduk di atas tanah di tempat paling belakang dari tamu-tamu lain. Selesai berpidato beliau lalu memanggil Abu Nawas untuk duduk di depan. Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau duduk di belakang? Dan kenapa engkau duduk di atas tanah? Majulah ke sini dan duduk di atas karpet bersama kami." "Ampun baginda, hamba memang sudah duduk di atas karpet," kata Abu Nawas kepada baginda. "Karpet yang mana wahai Abu Nawas?" tanya baginda. "Karpet yang hamba bawa sendiri baginda," jawab Abu Nawas. Baginda keheranan dan kembali bertanya, "Dari tadi aku tidak melihat karpet di tempat dudukmu?" tanya baginda kembali. "Apakah baginda benar-benar ingin melihatnya?" tanya Abu Nawas sambil beringsut ke depan menghampiri baginda. "Ya cepat tunjukkan kepadaku," jawab baginda makin penasaran dan merasa aneh melihat perilaku Abu Nawas. "Baiklah baginda yang mulia," jawab Abu Nawas. Abu Nawas yang telah berada di hadapan baginda langsung berdiri kemudian menungging membelakangi baginda raja menunjukkan potongan karpet yang sudah ditempelkan pada pantatnya kepada baginda. Spontan baginda raja langsung tertawa terbahak-bahak kemudian diikuti dengan tawa para tamu yang hadir karena menyaksikan tingkah lucu Abu Nawas yang menempelkan karpet di pantatnya.
Teman-teman Abu Nawas yang menyaksikan dari kejauhan salut melihat Abu Nawas yang tidak kehabisan akal bulusnya bisa meloloskan diri dalam semua kondisi. Mereka pun harus rela memberikan 100 keping untuk Abu Nawas karena telah berhasil melewati tantangan mereka. Secara diam-diam suatu hari Raja Harun ar-Rasyid pergi berekreasi ke suatu tempat. Ia ditemani seorang menteri bernama Ja'far, seorang teman minum bernama Yakub dan Abu Nawas. Ketika sedang berjalan, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek menunggang seekor keledai. Tanyai orang tua itu, perintah sang raja kepada Ja'far. Begitu dekat Ja'far menghampirinya, "Maaf kek, Anda dari mana?" tanya Ja'far. "Dari Basrah," jawab si kakek. "Mau kemana?" tanya Ja'far. "Mau ke Baghdad," jawab kakek. "Ada keperluan apa?" tanya Ja'far. "Mencari obat untuk mataku ini," jawab si kakek kembali sambil memperlihatkan matanya yang sakit kepada Ja'far dan Yakub. Tiba-tiba Baginda berbisik kepada Abu Nawas. "Kamu ajak ia bergurau," bisik sang raja. "Jangan Baginda. Kasihan ia orang tua. Saya takut ia akan marah," jawab Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Pokoknya ajak ia bergurau," desak sang raja. "Baiklah, kalau begitu," kata Abu Nawas. Abu Nawas beranjak segera menghampiri si kakek kemudian memulai percakapan. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk obat mata Anda itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Pokoknya aku akan memberikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Dengarkan baik-baik resep yang aku berikan ini," kata Abu Nawas. "Baik, lekas sebutkan," jawab kakek tidak sabar. "Begini," kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan ditambah 3 sorot lampu biasa. Setelah semua terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berluabang. Selanjutnya Anda taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping, lalu Anda simpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan, maka oleskan ramuan itu ke mata Anda yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah Anda akan sembuh, jelas Abu Nawas. Si kakek pun naik pitam. Ia tiba-tiba turun dari keledainya menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya. Ia kemudian menambahkan, "Dan jangan lupa, jika setelah menggunakan resepmu itu mataku jadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan berupa seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak mengolok-olokmu." Mendengar jawaban si kakek yang cukup telak itu, sang Raja Harun ar-Rasyid seketika tertawa terpingkal-pingkal. "Beri orang tua itu hadiah," kata sang raja sambil menahan tawanya. "Terima kasih, Baginda," jawab si kakek dengan senang hati. Kemudian ia pamit pergi. Sang raja melihat Abu Nawas terbengong-bengong di tempatnya. Karena merasa kasihan sehabis balik dikerjai si kakek gara-gara ulahnya, ia menyuruh Ja'far untuk memberinya hadiah juga. Sudah beberapa kali Abu Nawas membuat Baginda Raja hampir celaka. Akan tetapi ia selalu dapat meloloskan diri dari jeratan hukuman yang mengancamnya. Karena sudah tidak ada cara lain yang tepat untuk menghukum Abu Nawas, Baginda pun menggunakan kekuasaan absolutnya untuk memenjarakan Abu Nawas meski tanpa alasan-alasan yang jelas. Suatu hari cuaca sangat cerah, Abu Nawas dan istrinya pergi berkebun di ladang milik mereka yang tidak jauh dari rumah. Sambil menyeka keringat yang mulai membasahi kening dan sekujur tubuhnya, Abu Nawas berkata pada istrinya, "Wahai istriku, kita sudah mencangkul dari pagi hingga siang hari begini, tapi baru sepertiga bagian saja yang bisa kita cangkul." Istrinya hanya tersenyum sambil menjawab, "Iya suamiku, kita harus lebih bekerja keras agar 2 hari lagi kita dapat menanam bibit kentang kita." Abu Nawas dan istrinya tidak tahu kalau pengawal kerajaan sedang mencarinya.
Terdengar suara teriakan para pengawal yang berteriak-teriak memanggilnya semakin dekat dengan kebunnya. Alangkah terkejutnya ia ketika ia mendekat, tiba-tiba ia langsung ditangkap oleh para pengawal layaknya seorang penjahat. "Hai, apa-apaan ini, lepaskan aku, apa salahku?" kata Abu Nawas sambil berontak berusaha melawan. Para pengawal tidak memperdulikan dan segera mengikat tangan Abu Nawas. Sedangkan istri Abu Nawas hanya bisa menangis melihat suaminya dibawa oleh para pengawal itu tanpa mengetahui penyebabnya. Akhirnya Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara kerajaan. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka ke penjara kerajaan. Segera Abu Nawas dijebloskan dalam penjara yang sempit dan gelap. Abu Nawas hanya bisa merenungi nasibnya sambil berpikir bagaimana caranya supaya ia dapat keluar dari penjara itu. Ia teringat istrinya di rumah, kasihan istrinya, tentu ia merasa sedih dan bingung atas kejadian yang menimpanya kini. Abu Nawas juga teringat ladangnya yang belum selesai ia tanami kentang, dan membayangkan betapa repotnya sang istri mengurus ladang seorang diri. Setelah beberapa hari di penjara, Abu Nawas menemukan ide. Segera ia menulis surat untuk istrinya di rumah, dan isi surat itu berbunyi, "Istriku tercinta, jangan bersedih dengan keadaanku sekarang ini, aku baik-baik saja. Kamu jangan khawatir bagaimana kamu menghidupi dirimu sendirian, istriku tercinta, ketahuilah kalau kita masih punya simpanan harta karun yang berupa emas, permata dan berlian, semua itu aku kubur di ladang milik kita. Cobalah kau gali, pasti kau akan menemukannya. Gunakanlah untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita selama aku masih di sini." Setelah selesai menuliskan surat tersebut, Abu Nawas meminta penjaga untuk mengantarkan surat itu kepada istrinya. Penjaga yang dititipi surat itu penasaran dan membuka surat Abu Nawas untuk istrinya tersebut. Setelah mengetahui isi surat tersebut, sang penjaga melaporkan kepada Baginda. Begitu membaca surat Abu Nawas untuk istrinya tersebut, tanpa menunggu lama ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk pergi ke ladang Abu Nawas. Para pengawal tersebut diperintahkan untuk menggali ladang milik Abu Nawas dan mengambil harta karun yang dimaksud Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian sampailah para pengawal itu di ladang Abu Nawas. Tanpa permisi mereka langsung menggali ladang tersebut. Istri Abu Nawas merasa sangat heran melihat banyak pengawal kerajaan yang menggali ladang kentangnya. Sudah seluruh tanah di ladang milik Abu Nawas digali tapi tidak ada harta karun yang dijumpai. Akhirnya para pengawal itu memutuskan untuk menghentikan penggalian dan kembali ke kerajaan untuk melaporkannya pada Baginda. Istri Abu Nawas merasa heran. Benarkah para pengawal itu sudah sangat baik membantunya mencangkul ladang selama suaminya di penjara? Abu Nawas yang mendengar kejadian itu, tertawa terpingkal-pingkal. Ia kemudian kembali menulis surat untuk istrinya dan sesuai dugaan Abu Nawas, kembali surat itu diserahkan kepada Baginda terlebih dahulu. Adapun isi dari surat kedua Abu Nawas, "Istriku tercinta, Baginda Raja sudah sangat baik mengirimkan para pengawalnya untuk membantu kita mengolah tanah di ladang. Sekarang ladang kita sudah dicangkul semua. Sekarang kamu tentu lebih mudah menanam kentang, tidak usah repot lagi mencangkul ladang sebegitu luas. Sabarlah istriku, aku akan cepat pulang karena Baginda adalah orang yang bijaksana. Beliau tahu kalau aku tidak beralah, pasti sebentar lagi aku akan dibebaskan." Setelah membaca isi surat Abu Nawas, Baginda merasa malu kepada dirinya sendiri. Sebagai seorang sultan yang berkuasa tidak sepantasnyalah beliau penjarakan Abu Nawas dengan alasan yang tidak jelas. Meski beliau sangat ingin, beliau sadar akan kekeliruannya itu, kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membebaskan Abu Nawas dari penjara. Pada suatu hari Abu Nawas diundang Baginda Raja dalam sebuah jamuan makan di istana bersama permaisuri kerajaan. Namun tidak asik rasanya kalau hanya mengundang Abu Nawas makan saja. Baginda berencana menguji kecerdasan Abu Nawas untuk menghiburnya. Untuk itu Baginda sudah mempersiapkan 5 butir telur rebus di atas meja makannya. Ketika hendak memulai makan bersama Abu Nawas, tiba-tiba Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, di depanmu ada 5 butir telur.
Aku ingin agar kamu yang membagi 5 telur itu secara adil dan tanpa harus memecahkan untuk kita bertiga, kata Baginda Raja. Tanpa ragu-ragu, dengan seketika, Abu Nawas langsung mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, Yang mulia, ini sebutir untuk Baginda sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir, saya juga sebutir, sedangkan yang 3 butir ini untuk permaisuri Baginda. Sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya, kata Abu Nawas. Sejenak Baginda terdiam, begitu menyadari maksud dari perkataan Abu Nawas, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Jawaban Abu Nawas tersebut sangat mengena di hati beliau tapi membuat kesal sang permaisuri. Setelah lelah tertawa, akhirnya mereka melanjutkan makan bersama. Pada suatu waktu, salah seorang pemuda biasa di kampung Abu Nawas menjadi kaya mendadak karena mendapat warisan. Sejak itu pula kehidupannya berubah total. Banyak orang-orang di sana yang ingin menjadi temannya. Pemuda itu mulai membangun sebuah rumah yang megah di mana dalam rumahnya diisi dengan banyak barang-barang berharga. Ia pun mempekerjakan beberapa pembantu di rumahnya tersebut. Berita akan kekayaan si pemuda ini cepat tersebar hingga ke pelosok desa. Banyak masyarakat kagum akan megahnya rumah yang dia bangun tersebut. Bukannya mengelola dengan baik harta yang telah didapatkannya itu, akan tetapi sejak pemuda itu tinggal di rumah megah tersebut, ia jadi sering membuat pesta di rumahnya. Teman-temannya pun terus merayunya agar mengadakan pesta yang lebih meriah pada hari-hari selanjutnya. Pemuda itu tidak menyadari jika harta-hartanya hari ke hari semakin menipis sedikit karena telah digunakan untuk berpesta pora. Lama-kelamaan hartanya pun habis, ia bahkan tidak sanggup membayar seorang pembantunya. Akibatnya, teman-temannya mulai menjauhkannya, ia pun mulai menyadari kesalahannya. Kini ia hidup sebatang kara. Suatu hari ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat. Ia segera berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana ia langsung disambut Abu Nawas. Ia pun langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Wahai Tuan Abu, uangku sudah habis dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku. Apa yang seharusnya aku perbuat? Tanya pemuda itu mengeluh. Jangan khawatir, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ini, kau akan kembali tenang dan bahagia, kata Abu Nawas. Maksud tuan saya akan segera kembali kaya? Tanya pemuda itu girang. Bukan begitu maksudku, kau salah tafsir. Maksudku dalam waktu yang tidak terlalu lama kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman, jelas Abu Nawas. Pemuda itu hanya bisa menunduk sedih mendengar jawaban Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan penjelasannya jika itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Kemudian Abu Nawas memberi pemuda tersebut nasihat-nasihat agar jika ia mendapatkan rezeki maka gunakanlah di jalan yang benar, kelolalah dengan baik dan benar pula. Pada suatu hari dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat, Abu Nawas merasa kelaparan akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan. Selain itu persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis, tersisa hanya beberapa keping saja. Padahal perjalanan yang harus ditempuh masih lumayan jauh, jadi sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya meneruskan perjalanan jika ia menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang pada saat itu. Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya walaupun langkahnya sudah mulai gemetar. Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah, Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian. Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya. Karena tidak kuasa menahan rasa lapar, Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut meski tidak berniat membeli makanan. Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur dan melihat asap yang sedang mengepul dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya. Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung itu, ia membayangkan seakan-akan ia sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu. Setelah ia merasa puas, dan rasa laparnya untuk sementara sudah mereda, Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Begitu keluar dari warung tersebut,
Tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya. "Hai tuan, tunggu dulu, mau kemana kau? Bayar dulu!" teriak pemilik warung. Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya. Ia heran mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran, padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warung tersebut. Akan tetapi Abu Nawas tidak mau ambil pusing, ia tetap tenang menghadapi pemilik warung itu. "Mau pergi seenaknya saja, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik warung itu pada Abu Nawas. Mendengar perkataan pemilik warung itu, Abu Nawas langsung menganggukkan kepala tanda setuju akan membayar. Abu Nawas langsung merogoh kantongnya, sesaat kemudian ia langsung mengaduk-aduk isi kantungnya yang berisi beberapa keping uang hingga terdengar bunyi, kring, 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 dari kantongnya. "Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu," kata pemilik warung itu. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya, aku bayar pakai bunyi saja karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja," jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu, tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu, dan melanjutkan perjalanannya.